Iya, gue bego banget sih. Ih, sampai teman-teman gue tuh bilang, ih Ci, lu mau aja deh bego, nanti pasti lu kayak gini lagi gitu. Cowok buaya darat, ya kita mah nggak mau munafik guys ya. Kalau bisa begini mah sebenarnya buaya darat ya. Ya gitu. Terima nggak terimanya DL. A few moments later. Nah kan guys, balik lagi di channel gua Santuy TV bos. Aduh, nah kan. Siapa lagi sebelah gua? Pasti lagi, pasti lagi guys. Yap. Oke. Ceritanya masih banyak. Masih banyak guys. Pengen yang gua kulik. Oh iya. By the way, yang belum nonton episode 1 sama Oci ini ada di sini ya. Pokoknya kalian wajib nonton di sana ya. Dan kali ini, oh iya, nama Instagram apa? ny.occ96. Oke, pokoknya jangan lupa di follow ya sekali lagi. Terus jangan lupa like foto gue semuanya, terus komen semuanya sampai bawah. Sampai bawah. Oh iya, enggak, Cik. Jadi gue kepo dah sama cerita lu. Ada yang belum gue kulik ya, gue. Apa nih, tentang apa nih? Enggak, by the way kan, lu kan pernah pacaran kan? Ada nggak? Pernah dong, masa selama 25 tahun gue nggak pernah pacaran kan? Suci banget, suci. Oh iya, lu pernah nggak sih merasakan pacaran yang sama cowok? Apa sih? Apa nih kalau gini? Apa sih? Toxic relationship. Iya, itu dia. Gue pengen aja deh. Gue kepo. Soalnya kan ya yang gue lihat dari story lu kan gitulah. Kalian beda ya, kayak romantis. Iya. Aslinya mah senengnya aja. Ya, ada, tapi yang paling keinget sampai sekarang tuh ya, ada waktu tahun berapa ya, gue juga lupa. Nanti dikat aja ya kalau misalnya gue itu. Oke, siap. Editor tolong. Kayak 2000 berapa ya, gue baru lulus deh, pokoknya baru lulus SMK. Gue ketemu sama cowok 2015 berarti ya? Gue gak mau sebutin itu siapa karena takut dia merasa juga nanti kalau gue nonton. Iya. Dia sih gak bakal nonton juga sih kayaknya. Takutnya kita menjaga nama baik dia lah. Iya, gue ketemu tuh 2014. Berarti masih zaman lu sekolah? Lulus SMK deh, lulus SMK 2014 gak sih? 14-15 kayaknya deh, pokoknya itu lah. Pokoknya habis lulus lah ya. Pokoknya itu, nah gue ketemu dari lain, tapi gue langsung ketemu di rumah gue. Singkat cerita, terus gue berapa bulan gue kenal, gue jadian. Dan karena di situ gue masih polos kali ya, masih anak SMA ya kan. Jadi gue kayak, oh ya udah, akhirnya dia gue terima karena gue juga ada rasa sama dia. Tapi tiba-tiba dia kayak berubah gitu. Pas udah berapa lama dia berubah, dan ternyata gue langsung intinya aja ya, sampai nanti ya intinya aja guys, ya intinya aja boleh ya intinya aja. Dari situ gue langsung tadi sampai mana ya? pada intinya ya intinya dari pas gue lihat nih kayak dia kayak berubah gitu. Pas gue lihat story dia, tiba-tiba dia lagi sama cewek di puncak. Story Instagram dia puncak. Iya, benar. Di situ posisinya kita udah jadian, kita udah masih pacaran. Baru pacaran berapa bulan gitu. Terus tiba-tiba tuh cewek nelfon gue kayak yang dia nggak ngakuin lo. Oh ternyata dia nggak ngakuin gue, tapi di situ gue berusaha buat ya udahlah gue nggak diakuin gitu. Ya udah oke lah, gue ikhlasin dia. Akhirnya pas di hari itu kayak oh ya udah oke, mungkin ini yang terbaik gitu buat gue sama dia. Udah jangan sedih, jangan nangis, tolong. Terkasih emot yang terus udah akhirnya ternyata dia tuh di kayak diduain gitu sama mantannya. Ditigain sama mantannya karma is real bos. Itu waktunya singkat banget guys. Terus kayak langsung gue balikan gue nerima dia karena gue merasa gue sayang sama dia gitu. Dan kayaknya ada salah satu teman SMP gue yang bilang, lu ngapain sih Ci balikan sama dia, lu tuh cuma dimanfaatin saat dia
udah nggak ada cewek lagi yang buat jadian sama dia, baru lu balik ke lu karena dia ngerasa lu bakal maafin dia terus gitu. Nah gue orangnya kayak gitu, kayak gue maafin, gue kira dia bakal berubah. Nah pas di kedua itu ternyata dia selingkuh sama orang yang sama. Sama orang yang sama. Wow. Terus gue berusaha maafin dan dia juga ditigain sama tuh cewek lagi. Ternyata cewek ini selingkuhin dia adalah sama cowok yang terbang profesinya. Dan itu di atas dia banget kan. Oh iya, I see. Wow. Yang ngendarain pesawat terbang. Iya, jauh lah ya di atas awan. Terus ngeri juga ya guys. Waktu itu lagi gue seneng-senengnya nongkrong di Senayan depan Senayan Sensi. City. Yeah. Depan Senayan City ada Lawson kalau nggak salah di situ, apa Family Mart gitu. Nah dia lagi ada tugas di situ, tapi gue nggak nyebutin profesi dia ya. Yeah. Tiba-tiba pas gue lagi di situ lagi nongkrong, dia ke atas ke toilet. Pas temen gue bilang itu sih itu tuh. Oh iya anjir, gue udah putus kan, deh. Pas gue turun, gue nyebrang. Pas gue nyebrang dia manggil Oci, tapi gue coba nengok, gue nggak bilang apa-apa, gue langsung jalan. Tapi gue punya feeling ini pasti besok maghrib dia pasti bakal ngechat gue nih minta maaf. Bener dong, hari yang gue sangka itu, terus dia langsung ngechat kayak Ci maafin gue ya, itu cowok ya sih? Itu cowok ya? Itu kayaknya maafin gue ya, maafin aku ya Bi, dia manggil gue Bi. Maafin aku ya Bi, aku salah banget sama kamu hebat ya gini-gini. Karena mungkin gue kayak biasa aja, gue nggak sedih sama sekali, gue nggak pernah update yang sedih-sedih gitu. Udah, gue akhirnya balikan sama dia, singkat cerita gue balikan. Nah akhirnya gue juga dulu. Iya gue bego banget sih. Sampai temen-temen gue tuh bilang, Ci, lu mau aja deh bego, nanti pasti lu kayak gini lagi gitu. Cowok buaya darat. Ya, kita mah nggak mau munafik guys ya. Kalau bisa begitu mah sebut aja buaya darat ya. Ya gitu. Terima nggak terima ya DL. Ya, terus. Nah abis itu pas gue balikan ketiga, itu gue posisinya baru putus sama cowok ada. Oh yang ketiga? Gue putus, terus dia langsung nyamperin gue ke daerah Blok M. Tahu kan tempat kopi yang rame banget daerah Blok M di Bulungan? Yap. Nyamperin terus tiba-tiba dia kayak ngomong pengen serius kayak gini. Nah pas itu dia lagi ulang tahun, jadi gue surprisein ke rumahnya, terus dia kayak balikan sama gue. Nah tapi di situ dia berubah karena dia ngenalin gue ke temen-temennya. Gue tuh pacaran sama dia tuh kayak 3 tahun gitu. Lama, tapi emang cukup toksik karena gue tipe orang yang nggak ngecek HP cowok kalau misalnya pacaran sama gue. Udah percaya lah ya? Iya percaya tapi sih, tapi gue pas balikan ketiga itu gue ada rasa trauma kayak nanti gue kalau nggak ngecek HP dia gue diselingkuhin. Tapi di sisi lain gue ngerti kerjaan dia yang nggak bisa ngebolehin gue ngecek HP-nya gitu ya, karena mungkin nggak pengen lu sakit hati kali ya mungkin, tapi ujung-ujungnya bikin sakit hati. Itulah guys, udah lah gitu kan. Terus akhirnya udah kayak gue udah deket banget, gue dikenal ke keluarga juga. Kayak ya udah dia juga, kalau gue bilang apa ya, bukan broken home sih ya. Bukan. Maksud gue dia nyokap bokapnya udah gak ini, jadi apapun cerita dia gue dengerin gitu. Kayak gue ke rumah dia, aduh gue tuh sampai bela-belain banget deh pokoknya buat dia gitu. Pokoknya sayang lah ya, bucin lah ya. Bucin gue tuh kalau udah sama cowok tuh bucin banget. Jalan apa? Udah nih, ini yang paling faktor toxic menurut gue. Iya, apa tuh guys? Gue penasaran ini. Ini pas balikan ketiga kali itu emang toxic banget sih menurut gue ya. Kenapa tuh? Gue kira dia udah berubah kan, kayak gue ngeyakinin teman-teman gue, udah kok dia udah berubah, kayak dia udah kenalin gue ke temen-temennya, udah kenalin gue ke nyokapnya, nggak nyokapnya sih, bokapnya, karena nyokapnya waktu itu nggak tinggal satu rumah sama bokapnya. Terus kayak ya udah gue ngejalan itu, terus dia juga kayak udah deket sama nyokap bokap gue, jadi gue rasa dia kayak ya udahlah mungkin gue sama dia nantinya gitu. Sampai dia udah bilang ya Bi nih nanti rumah aku. Udah gini, punya kenangan lah ya. Ya pokoknya udah punya kayak ini loh masa depan lu gitu. Tapi di situ gue kayak belum percaya karena gue tipe orang yang lu buktiin aja sama gue, lu nggak usah ngomong gitu ya. Tapi di situ kayak gue ngerasa gue harus ngeliat HP dia deh sekali-sekali gitu kan. Wajar nggak sih? Wajar. Orang pacaran udah 3 tahun nih, gue udah 3 tahun nih.
dari masa-masa dia yang parah, maksudnya Ya pokoknya di bawah lah ya. di bawah. Iya. Dia juga ngakuin kalau gue tuh cewek yang nemenin dia dari dia nggak, Dari nol. iya dari nol, Dari nol. nggak nol sih, maksudnya dari dia yang bawa motor, Iya. bawa mobil yang nggak ber-AC, itu gue yang nemenin gitu. Nah akhirnya di situ dia naik jabatan waktu itu, karena dia doain aku ya, aku nanti naik jabatan nih kayak gini. Ya udah terus gue merasa gue jadi sepi. Gak apa-apa ya. Tisu mana tisu? Tisu guys, tisu. Ya terus. Nah, pokoknya kayak Tisu. gue tuh udah klik banget Iya, banget udah sama klik. dia. Jadi ya setiap apapun yang dilakuin, gue merasa gue harus maafin dia gitu. Walaupun event dia itu selingkuh, gue pasti kayak ya udahlah. Gue tuh orangnya gitu, kayak ngegampangin gitu loh. Padahal itu yang buat dia jadi terus ngelakuin kesalahannya gitu. Nah, itu dia. Dan itu sih yang bikin gue trauma sama cowok sampai sekarang. Sampai Makanya sekarang gue orangnya posesif parah. Itu Bagus. karena ya itu gue pernah dibohongin selingkuh, diselingkuhin, itu sih yang paling parah. Nah yang ketiga ini waktu itu dia kayak dia minjem laptop gue buat kerja. Terus pas minjem laptop gue, dia bilang, "Bi, aku mau balikin laptop," gitu. Tapi itu pasti udah malam karena dia pulang Kerja. ya, pulang kerja. Terus gue bilang, "Oh ya udah balikin, tapi kamu nginep aja," gitu kan. Soalnya udah malam juga, takutnya nggak enak kan sama orang yang bukain pintu iya. apa sih, portal ya, portal gitu. Akhirnya dia ke rumah gua. Dia ke rumah gua, dia pernah bilang sama gue, "Jangan buka HP aku, nanti kamu sakit hati." Dia bilang gitu. 3 hari sebelum kejadian dia nginep di rumah gue ini, gue dimimpiin dia chatan sama mantannya. Terus dia ke rumah mantannya, dan mimpi itu jadi kenyataan. Di hari H itu dia nginep di rumah gue. Wow. Pas dia nginep, dia tidur di kamar adik gue. Terus gue udah mau tidur, tapi pas kayak kayaknya gue harus buka HP dia deh. Iya. Demi apapun gue nggak tahu password HP dia, sampai gue ngasal terus kebuka dong. Iya. Terus gue langsung buka WhatsApp-nya, kayak oh ternyata itu cewek semua isinya. Dan gue langsung klik, gue harus ngeliat chat dia sama mantannya. Ternyata apa yang dia pap kasih ke gue, dia kasih pap ke mantannya juga. Dan wow. Dan gue nggak nyangka itu, gue langsung lihat chatan dia sama temennya cowok. Kayak lu kemana nih, kayak lu jangan ngomong Oci ya. Kalau gue bilang aja hari ini gue di kantor gitu. Ngumpet lah ya. Itu malam kan, dia emang kayak ini semalam gitu. Oke, emang lu mau kemana? Mau kesini sama siapa? Pokoknya sama ini, kita cewek mantannya. Dan itu sama banget kayak yang di mimpi gue gitu. Oh pas itu gue diem, gue langsung bilang ya bangun gitu. Terus dia malah marah-marah kayak giniin gue. Dia ini udah fisik sih, kayak kayak udah tuh, makanya kamu tuh jangan buka HP aku, nanti kamu sakit hati gitu kan. Udah tuh gue nangis di situ, kayak anjir, ternyata gue dibohongin lagi gitu. Dia malah jalan sama mantannya, dan di hari itu tuh dia bilang kalau dia kerja gitu. Padahal enggak, padahal ternyata dia ke klub sama mantannya. Wow, hebat tuh bohongin cewek bos. Terus Aduh. udah gue duduk karena kasur adik gue di bawah. Gue berantem sama dia, kayak dia udah pokoknya tangan gue diginin sampai biru-biru pokoknya. Sumpah. Pertamanya dia diri, dia nendang gue. Terus gue kayak langsung gitu loh, kayak, tapi gue nggak ngelawan di situ. Nah itu sih kayak ya gimana ya, gue nangis. Tapi nggak tahu ya bokap gue tahu apa enggak, itu jam 1 malam gue berantemnya kayak suami istri dong. Padahal udah masa depan ya, dikira gua balik dikira dia balik baikan, ternyata masih begitu. Iya kata, menurut gue tuh kayak toxic banget sih. Tapi dia nggak mau gue tinggalin, tapi maksudnya dia tuh ngelakuin itu tuh kayak dia sadar gak sih gitu. Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi sebagai cowok, gue sekarang pernah ngalamin seperti itu. Bedanya gue adalah gue nggak pernah main fisik.
Gua salah, gua akui gua salah. Gua ke gap pun gua ngaku kalau gua salah. Iya, nah salahnya dia pas udah ketahuan kamu kemana malam minggu, aku nggak kemana-mana. Ya ini chatnya gitu, tinggal bilang aja kalau iya aku salah. Iya, udah beres. Dan ini enggak, dia malah kayak nendang gua, terus gua nangis, tambah di pelintir ya tangan Tangannya. gua gini sampai gua biru-biru di sini biru-biru. Sumpah kalau masih ada fotonya, mungkin di HP gua yang lama mungkin masih ada Masih kali. ada. Tapi gua nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena Dia cewek. tapi abis itu tapi abis itu gue kayak putus, gue fix nggak mau sama lu lagi gitu. Akhirnya gue putusin di malam itu, tapi dia tetap tidur di situ. Gue nggak ngebolehin dia pulang karena udah pagi, nggak enak kan pagi lihat orang-orang malahan. Udah akhirnya pagi-pagi itu dia sujud-sujud ke gue. Wow. Beneran sujud, beneran di kaki gue duduk di bangku, terus dia di kaki gue. Nih maafin aku nggak akan kayak gitu lagi, aku tuh salah jalan. Dan mati gue Salah jalan di mana, Bos? Udah sampai 3 kali. Gila lu ya. Aduh. gila. Ulangin kesalahan yang sama sampai 3 kali. Itu bukannya inian, kurang ajar. Ya itu kurang aja. Ya mungkin. Tapi dan anehnya lagi, dia sekarang yang benci gue sampai dia ngeblok semua sosmed gue. Kenapa? Menurut dia itu gue yang salah karena Iya dia, sih, cowok emang gak mau kalah. gue udah jatuhin harga diri dia, padahal dia yang jatuhin harga diri Iya. gue, ya nggak sih? Iya. Kayak dengan dia mukulin gue, terus Dan lu juga gak bilang ke siapa-siapa lagi. nggak bilang. Tuh, lu masih beruntung, Dan ini Bos. gue baru pertama kali ngomong, mungkin Perdana. Ya temen-temen gue juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Wow. Temen gue nggak tahu karena dulu gue juga temenan jarang. Oh iya. Gue Iya. jarang punya temen, jadi kayak ya terus akhirnya tapi gue pernah sih sempet cerita ke temen gue satu Wah. gitu kayak aku sih bodoh kayak gitu. Iya, bodoh. Ah, Ya gitu, menurut gue itu toxic banget. Tapi ya gue pasti kalau mutusin cowok, kalau gue merasa kalau hubungan itu udah gak sehat gitu. siap, benar. Ya, gue juga. Apalagi udah main kontak udah fisik. Iya. Selingkuh boleh, tapi jangan keterlaluan. Main fisik itu udah melebihi batas, Bos. Iya. Lu bukan suami istri aja, masih pacar aja kayak gitu, apalagi di suami Dan istri. itu gue berantem itu paling parah menurut gue, dan gue kayak trauma sampai sekarang. Tapi di situ gue nunjuk dia tau. Iya. Kayak ya jangan mentang-mentang lu pakai seragam gue gitu. Oh ya. Jangan mentang-mentang lu pakai seragam, lu bisa seenaknya sama gue. Langsung gue gituin. Yap. Ya boleh kasih Jadi tips kayak buat para cewek Kasih di tips sana. ya. Jadi kayak menurut gue gitu, Yap. menurut gue kasih tips ya. Iya. Buat Tipsnya. subscriber gue di sana, para cewek. Jadi sebenarnya ini agak cepet sih ceritanya. Iya, Jadi karena mungkin- ada nih terlalu malam kali ya. Iya, terlalu Ntar gini malam. deh, bikin next ke depan kali ya. Ada. dari awal Cerita sampai lanjut, akhir iya, gitu ya. ada guys, nanti Gila, ya. karena Iya. banyak banget ya. Iya, pokoknya nanti ada fullnya guys. Mau ditunggu full ya. Fullnya. Iya, ini masih bocoran, ini masih fullnya. Jadi Oke, kasih tips. tipsnya menurut gue ketika lu udah pacaran, lu merasa hubungan itu udah gak sehat, jangan ada alasan karena sampai lu bosan lu maafin dia. Yap. Kayak enggak kok dia selingkuh, dia nanti dia berubah kok. Dan lu merasa kayak gue udah lama sama dia, nanti nggak ada lagi yang kayak dia. Enggak, itu salah guys menurut gue. Karena justru lu harus percaya diri kalau lu bakal dapet yang lebih daripada Yap. dia. Karena kalau hubungan gak sehat itu kan dipaksain juga nggak baik. Kayak Sakit sendiri kali ya? sakit sendiri, Iya. nyiksa batin lu, udah disakitin fisik, batin, ya kan, kena mental. Wow. Itu gue kayak harus ke Dokter kali ya? dokter jiwa gue. Iya. Ini gue yang sakit tapi dia yang sakit sih. Nah, itu dia. Ya, Makanya tipsnya dari gue kayak jangan merasa nggak ada yang kayak dia, yang baik kayak dia. Ya. Gue yakin semua cowok itu baik, cuman salah pergaulan. iya salah pergaulan. Enggak sih. Maksud gue cowok yang punya prinsip dan pendirian itu sih yang paling utama, dan yang penting dia tanggung jawab Tuh dia sama guys. perkataannya, Yap. sama perbuatannya. Tuh Kalau dia. dia udah berani selingkuh, berarti dia juga harus menerima resikonya kalau dia ditinggalin sama kita gitu, Nah. sama kita yang diselingkuhin. Itu dia guys. Nggak buat cowok, nggak buat cewek juga sih. Cewek juga kan ada juga yang kayak gitu. Betul. Nah, begitulah guys cerita dari Oci. Maaf nih ya, agak sedikit kepotong Random. ceritanya karena kita random. Ya, gue janji juga random. Gua salah bawa memori guys. Ya, maaf banget, tolong dimaafkan. Maaf ya. Iya. Ya, gue salah bawa memori udah Nanti sedih-sedih. cerita lengkapnya Boleh ya? kayaknya 2 jam deh. Ya, boleh lah. Pokoknya ntar next ceritanya dari awal kali ya.
Dari awal. Ya dari awal. Kayak dari semua orang deh. Oh semua orang. Masa semua cowok nih, maksudnya Yang di hidup lo. yang di hidup gua Iya. gila banyak banget. Iya. Enggak sih kawannya. Iya. Yang toksik gua Iya. bakal ceritain supaya kalian bisa was-was. Ya bisa was-was dan bisa dapat pelajaran dari cerita kakak Oci ini. Ya pokoknya dari singkat video tadi kalian banyak belajar dari kakak Oci. Intinya adalah kalian sebagai cewek jangan pernah mau namanya dimainin sama cowok. Direndahin sih. Iya. Jangan mau direndahin. Iya, jangan direndahin sama cowok. Walaupun cewek itu apa ya istilahnya bakalan juga cowok jadi imam. Ya kan? Iya. Seenggaknya bisa saling melengkapi lah. Iya. Ya, jangan apa ya, jangan menganggap tuh cowok tuh di atas banget tuh. Gua pribadi pun nggak seperti itu karena aku juga malu sebagai cowok. Apalagi sudah main fisik, kontak fisik itu menurut gua terlalu gila. Kejam. Iya, terlalu kejam. Kejam. Yang manusia wajar aja ya apa ya, coba deh gue balikin ke lu. Kalau lu nyokap lu dia bapain lu marah nggak? Pasti marah kan? Itu karma itu pasti berlaku. Walaupun kita sedang di atas pun kita jaga-jaga. Roda itu berputar. Roda itu berputar. Ya, nggak selamanya kita di atas. Walaupun apa ya, kita sudah menjaga. Tapi kalau Allah udah kata, lu turun pasti bakal turun. Dan dia pasti bakal nyari lu lagi. Enggak. Oh. Sekarang. Ya nggak akan. Karena dia udah benci sama gua. Iya. Padahal itu perlakuan dia sendiri yang kayak gitu. Nah, jadi sebagai cowok adalah jangan begitu. Gue juga sebagai cowok juga malu. Orang lu yang salah, ya malah. Tapi lu nggak mau ditinggalin. Iya nggak mau ditinggal. Nyalain Kenapa? ceweknya. Iya, itu kenapa ya? Iya. Aduh, seharusnya jangan kalau emang lu nya salah udah akuin salah. Gimana pun nanti endingnya lu harus terima. Iya. Kayak konsekuensi. Tuh, ya sebagai cowok. Ingat cowok itu adalah imam, ya. Jangan sampai nanti lu juga pasti punya anak, jangan sampai karena Anak lu karma. perempuan lu. Nah, Nanti disakitin sama orang lain. yap. Lu gimana sebagai bapak? Masih marah? Hati-hati bos. Ya. Ya. Pokoknya thank you nih ya. Buat Kak Thank Oci. you. Pokoknya nanti pokoknya ditunggu ya. Episode selanjutnya yang bener-bener is real banget. Cerita Oci ya. Tentunya sama cowok yang trek. Gua tunggu. Pokoknya nanti pokoknya ditunggu cerita benerannya sampai fullnya. Sekarang beneran. Iya, beneran, Cuma maksudnya durasinya pendek. Iya, sekarang Padahal ngomong gue pengen durasi yang panjang gitu. apa panjang? Wah itu lah guys ya, pokoknya maaf nih lagi minta maaf. Agak random. Iya agak Nggak random. jelas. Iya nggak jelas, tapi kalian banyak belajar, oke? Pokoknya nanti next gua collab sama siapa lagi, pokoknya ditunggu. Oh ya, nama Instagramnya apa? ny.occ96. Oh. Jangan lupa di komen juga. Di komen di video ini kita Ya. collab apa lagi. Ya pokoknya ditunggu. Kalau emang kalian pengen gua sama Oci, pokoknya lu kalian komen di bawah. Ya. Tapi ingat, gua maunya positif, gua nggak mau yang negatif ya. Ya kalau negatif nih Papa beta dong. kayak kepanjangan dah closingnya sumpah. Oh iya, iya kebanyakan ya close-nya. Pokoknya thanks buat kalian semua ya. Bye bye. Makasih. Sampai ketemu nanti.